Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Aswad Udin. Saya mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah kota Mekah. Baik, kota Mekah adalah kota yang sangat dicintai oleh umat Islam karena di kota inilah Nabi Muhammad SAW lahir, dan di kota Mekah inilah walaupun tempatnya itu gersang, cuacanya terik dan curah hujan yang rendah, tetapi kota Mekah ini adalah tempat adanya Ka'bah, yaitu kiblat umat Muslim. Baik, pertanyaan yang pertama adalah kapan Mekah pertama dihuni manusia? Tidak ada sumber-sumber yang benar-benar bisa dijadikan pijakan karena ada beberapa sumber. Yang pertama ada yang mengatakan dari Nabi Ibrahim, tetapi ada juga yang mengatakan sejak dari Nabi Adam. Oke, di kota Mekah ini ada beberapa masa. Yang pertama ada masa Nabi Ibrahim menetap di Makkah, lalu masa antara Nabi Ismail dan Qusay, yaitu Bani Quraisy. Lalu ada Jurhum yang menguasai Mekah, lalu Jurhum diusir dan Qusay yang berkuasa, lalu ada Qusay yang mengambil alih Mekah dari Qusay. Baik, masa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengajak keluarganya menuju Mekah. Lalu atas perintah Allah, beliau meninggalkan Hajar bersama anaknya yang masih kecil, yaitu Nabi Ismail, di lembah kering berbatu tersebut. Setelah beberapa tahun, Nabi Ibrahim kembali ke Mekah lagi. Beliau melihat lembah tersebut berubah, dan di sana sudah terdapat sumber air, dan masyarakat ikut tinggal di sana bersama anak dan istrinya, yakni kabilah Jurhum. Anaknya Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail, sudah beranjak tumbuh membaur bersama masyarakat. Mekah pun menjadi tempat orang-orang asing yang singgah, dan cahaya agama mulai muncul di sana. Setelah itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintah untuk membangun dan mengembalikan keadaan Baiat al-Haram sebagaimana sedia kala. Ketika membangun tersebut, bangunan itu sempurna. Nabi Ibrahim diperintahkan menyeru manusia untuk berhaji ke Baitul Haram. Demikian semaraklah kota tersebut dan terkenal di kalangan masyarakat Arab dan Jazirah Arab khususnya. Perintah Allah dan tujuan menetapkan keluarganya di Mekah telah Nabi Ibrahim laksanakan atau Nabi Ibrahim tunaikan. Beliau pun meninggalkan kota tersebut dengan diamanati kepada Nabi Ismail alaihissalam. Baik, kita menuju ke masa yang berikutnya, yaitu masa antara Nabi Ismail dan Qusay, yaitu atau Bani Quraisy. Pada masa Nabi Ismail alaihissalam hidup selama 130 tahun. Dalam rentang waktu 1 abad tersebut, beliau mengalami 2 kali pernikahan. Istri pertama dari kabilah Katurok dan yang kedua dari Jurhum. Ayahnya Nabi Ismail adalah Nabi Ibrahim, pernah datang ke rumah Nabi Ismail di Hijaz, akan tetapi mereka belum berjumpa pada saat itu. Nabi Ibrahim hanya berjumpa dengan istri dan anak-anaknya. Mendengar banyak keluhan dari sang menantu, akhirnya Nabi Ibrahim memerintahkan putranya Ismail untuk menceraikan istrinya. Lalu menikahlah Nabi Ismail dengan wanita yang kabilah Jurhum. Nabi Ismail dianugerahi 12 orang anak dari pernikahan dengan wanita Jurhum. Anak-anak Nabi Ismail ditugasi untuk merawat Ka'bah, mengajarkan manasik haji, dan mendidik para jamaah haji dengan ajaran tauhid. Ada yang mengatakan anak-anaknya
karena itu termasuk dari kalangan nabi namun bukan rasul. Sepeninggal Nabi Ismail, dapat kita lihat di gambar sendiri-sendiri, sepeninggal Nabi Ismail, penjagaan Baitul Haram diamanatkan kepada putranya Nabit. Setelah itu para sejarawan berselisih pendapat apakah Nabit menguasai daerah itu sehingga wafatnya atau diserahkan kepada paman-pamannya di kabilah Jurhum. Baik, yang kedua, Jurhum menguasai Mekah. Setelah itu Jurhum menguasai Mekah. Ibnu Hisham menjelaskan dalam sirahnya bahwa memerintah Mekah adalah dua kabilah besar. Yang pertama adalah Jurhum dan Qaturah. Jurhum memerintah wilayah utara Hijaz, sedangkan Qaturah mengatur wilayah selatannya. Keadaan demikian terus berlangsung hingga terjadi perselisihan antara keduanya. Kabilah yang melakukan peperangan, pemecah, kebuntuan, dan mengakhiri konflik, akhirnya dua kelompok ini mengadakan perundingan. Hasilnya Jurhum menjadi kabilah yang memimpin Mekah. Setelah lama berkuasa, mulailah kecongkaan dan sifat wenang-wenang yang muncul dari kabilah Jurhum. Mereka mulai lalai mengurus Baitul Haram, berbuat sewenang-wenang terhadap para peziarah, bahkan melakukan perbuatan keji di dalam dan dekat Baitul Haram. Dua benda berhala yang bernama Isaf dan Naillah adalah pasangan manusia yang melakukan perbuatan keji di dekat Al-Haram. Walaupun kisah mereka diriwayatkan dari tukang cerita, akan tetapi setidaknya hal itu menggambarkan situasi masyarakat Mekah pada zaman itu. Baik, yang ketiga adalah kabilah Jurhum diusir dan Khuza'ah yang berkuasa. Baik, berita-berita tentang kezaliman yang dilakukan oleh kabilah Jurhum merupakan kabilah-kabilah yang lainnya pun mulai meresponnya. Jadi mereka itu mulai merespon dan berserikat pada Abdul Manat dan Khuza'ah untuk menggulingkan kabilah Jurhum atau Jurhum dari tahta mereka. Peperangan tidak terhentikan lagi. Jurhum tak mampu mengatasi sekutu Bani Abdul Manat dan Khuza'ah. Akhirnya mereka pun terusir dari Mekah dan setelah mendiami tempat tersebut selama beberapa generasi. Setelah kepergiannya kabilah Jurhum, kekuasaan Mekah dipegang oleh kabilah Khuza'ah yang menyatakan Khuza'ah berkuasa di Mekah selama 500 tahun. Ada pula yang mengatakan 800 tahun. Dan wallahu alam beberapa tahun pastinya kabilah ini memegang tanggung jawab atas Baitul Haram. Baik, yang terakhir adalah kekuasaan Qusay yang mengambil alih Mekah dari Khuza'ah. Sebelum itu apa sih Qusay? Sering kita mendengar kata Qusay itu atau suku Quraisy, namun kita tidak tahu siapa Quraisy. Apakah Quraisy adalah nama seseorang atau hanya sebutan untuk sekelompok orang saja? Berarti ini cuplikan tentang Quraisy yang merupakan lanjutan dari kisah sebelumnya. Baik, Qusay. Qusay itu adalah seorang manusia yang nasabnya bersambung sampai Nabi Ismail alaihissalam. Istilah Quraisy baru dikenal di zamannya. Tidak pernah terdengar seorang pun menyebut istilah Quraisy di masa-masa sebelumnya. Lalu siapa Quraisy itu? Para periwayat berbeda pendapat tentang persamaan. Ada mengatakan Quraisy adalah lakop dari Nadar atau Fihr. Ada juga yang mengatakan memang ada seorang yang bernama Quraisy bin Badr bin Tahluk, ia adalah cucu dari Nadar. Pendapat lain mengatakan Quraisy adalah istilah yang disebut dua kabilah terhormat, yakni kabilah Nadar dan Fihr. Kesimpulan, Al-Quraisy adalah nama-nama disebutkan kepada Qusay dan kaumnya dari kalangan Bani Fihr dan Nadar, dan nama ini tidak dikenal kecuali di zaman Qusay. Atas dasar nasab tersebut, keturunan Nabi Ismail yaitu Qusay dan kabilahnya mereka lebih berhak untuk mengurusi Mekah. Lalu mengadakan perencanaan untuk mengambil alih dari tangan orang Khuza'ah. Pertempuran darah dan peperangan pun terjadi dan berakhir dengan jatuhnya kekuasaan Khuza'ah atas tanah haram. Setelah penaklukan itu, Qusay mengumpulkan orang-orang Quraisy dan menempatkan mereka semua di sekitar Baitul Haram. Dia juga membagi tugas di antara kabilah-kabilah Quraisy, memberi minum jamaah haji, memberi makan, mengganti kiswah, dan tugas-tugas yang lainnya. Jika diperinci ada beberapa tugas, bisa dibaca sendiri.
Yang pertama hijabah atau sitnah yaitu merawat Ka'bah, kemudian asyikoyah yaitu memberi minum kepada para jemaah haji. Yang ketiga rifatoh yang memberikan makanan kepada jemaah haji. Yang keempat liwat, jabatan ini dikhususkan kepada ketua kabilah. Yang keempat ini hari ini sebenarnya telah ada sebelum usai memerintah Mekah. Hanya saja usai membagi-bagi kekuasaan tersebut kepada beberapa kabilah agar persatuan Quraisy tetap terjaga. Selain itu, Usai juga membuat dar semacam gedung parlemen, akan tetapi masih sangat sederhana. Dar An-Nadwah dibangun di dekat Ka'bah yang berfungsi sebagai tempat pertemuan besar dari ketua kabilah untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Demikianlah pembagian kekuasaan di Mekah hingga diutus anak Quraisy yang paling mulia Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul umat Islam. Kemudian pemerintahan dilanjutkan oleh Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, dan sekarang ini dikuasai oleh Kerajaan Arab Saudi. Sekian pengetahuan dapat saya dapat dari kisahmuslim.com. Kalian bisa cari-cari juga di sana. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.